Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, silakan dikeluarkan buku tema 3 dan dibuka pembelajaran 6 di halaman 90. Sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu sebagai berikut. Di minggu sebelumnya, kita setelah mempelajari wujud benda dan sifatnya. Masih ingat ada berapa macam wujud benda itu? Ya, ada 3 macam wujud benda. Apa saja? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Dari ketiga wujud benda ini memiliki sifat masing-masing. Nah, yang pertama ada benda padat. Apa saja sih sifat benda padat itu? Ya, wujudnya padat. Terus kemudian bentuk dan volumenya selalu tetap. Apa saja contohnya? Ada kayu, besi, logam, batu, kertas, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada benda cair. Sifat benda cair itu apa saja? Ya, sifat benda cair itu bentuknya selalu mengikuti wadahnya dan volumenya selalu tetap. Benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah melalui celah-celah kecil. Nah, untuk contoh benda cair itu apa saja? Ya, contohnya air, oli, minyak, sirup, susu, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, ada benda gas. Benda gas kemarin apa anak-anak? Ya, benda gas adalah benda yang sifatnya seperti udara. Volume dan bentuknya selalu berubah mengikuti wadahnya atau tempatnya. Benda gas bisa mengisi ruangan yang ditempatinya. Nah, contoh dari benda gas ada apa saja anak-anak? Ada angin, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, uap air, asap, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi wujud benda dan sifatnya. Oke, sampai di sini sudah bisa dimengerti macam wujud benda dan juga sifatnya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, konversi satuan berat. Nah, perlu kalian ketahui bahwa satuan berat yang telah ditetapkan sebagai satuan internasional adalah kilogram. Tapi, dalam kehidupan sehari-hari, satuan berat yang sering digunakan itu tidak hanya kilogram. Ada juga satuan gram, ons, kuintal, ton, dan juga pon. Agar kalian lebih mudah mengonversikan atau mengubah satuan berat, nah di sini bisa kalian simak melalui tangga konversi satuan berat. Nah, di situ ada 7 satuan berat, mulai dari kilogram, hektogram, desiargram, gram, dekagram, sentigram, dan miligram. Nah, di sini ada 2 rumus. Bila tangganya itu turun, berarti itu dikali 10. Sedangkan kalau tangganya itu naik, berarti dibagi 10. Maksudnya, kalau satuan yang kita konversikan itu ada di bawah, berarti itu dikali 10. Sedangkan kalau satuan yang akan dikonversikan itu di atas, berarti dibagi 10. Nah, kita ambil contoh. 1 kilogram dikonversikan atau diubah
ke dalam satuan gram, itu naik atau turun? Turun ya. Turun berapa tangga? Ya, turun 3 tangga. Kalau turun 3 berarti setiap tangganya itu dikali 10. Jadi 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Berarti totalnya berapa? Ya, 1000 dikonversikan ke dalam satuan gram, berarti 1000 gram. 1 kilogram senilai dengan 1000 gram. Juga kebalikannya, bila 1000 gram jika dikonversikan ke dalam satuan gram, itu naik atau turun tangganya? Naik berapa tangga? 3. Berarti tinggal kita bagi saja, setiap tangganya dibagi 10. Berarti 1000 gram dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10. Jadi totalnya 1 kilogram. Jadi 1000 gram senilai dengan 1 kilogram. Nah, agar lebih mudahnya, biar kalian nggak bingung kalau ngitungnya, setiap turun 1 tangga itu ditambah 1 nol, sedangkan kalau naik 1 tangga itu nolnya dihilangkan 1. Sampai di sini bisa dipahami? Dan pembahasan kita yang terakhir yakni perilaku hidup sederhana. Membahas tentang hidup sederhana, apa yang kalian pikirkan tentang hidup sederhana itu? Hidup sederhana itu hidup yang bagaimana sih anak-anak? Iya, hidup sederhana itu adalah hidup yang sewajarnya dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta benda yang dimilikinya. Dalam perilaku hidup sederhana itu dilandasi oleh beberapa sikap loh. Apa saja itu sikapnya? Ya, ada sikap rendah hati, berjiwa sosial yang tinggi, dan tidak sombong. Jadi, orang yang menerapkan perilaku hidup sederhana itu memiliki jiwa sosial yang tinggi, tidak sombong, dan sikap rendah hati. Perlu kalian ketahui, ciri-ciri orang yang berperilaku hidup sederhana itu dapat dilihat dari kehidupannya yang wajar dan tidak suka memamerkan kekayaannya. Kemudian, sikap, tingkah laku, tutur kata, dan perbuatannya sewajarnya dan tidak berlebihan. Selalu bersikap hemat dan tidak boros. Tidak sombong dan selalu menghargai orang lain. Tidak membeda-bedakan antar sesama. Nah, untuk manfaat dari pola hidup sederhana itu, yang pertama, terhindar dari sikap gelisah yang selalu merasa kehidupannya itu kurang. Yang kedua, terhindar dari hutang. Yang ketiga, hidupnya akan terasa lebih tenang dan bahagia. Dan yang keempat, hidupnya terasa mudah dan merasa tercukupi. Nah, itu tadi pembahasan materi hari ini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah, paham semua ya? Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa soal untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silahkan kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Karena waktunya sudah hampir habis, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita telah belajar tentang benda dan sifatnya. Ada berapa macam tadi wujud benda? Ya, ada 3. Ada benda apa saja? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk sifatnya dari benda padat tadi adalah bentuk dan volumenya selalu tetap. Contoh dari benda padat tadi ada kayu, batu, logam, besi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada benda cair. Nah, sifat dari benda cair tadi adalah
bentuknya selalu menyesuaikan wadahnya, tetapi volumenya selalu tetap. Nah, untuk contoh dari benda cair itu ada air, oli, minyak, sirup, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga ada benda gas. Nah, benda gas tadi adalah benda yang sifatnya seperti udara. Untuk sifat dari benda gas itu adalah volume dan bentuknya selalu berubah menyesuaikan wadahnya. Nah, benda gas itu bisa menempati ruangan yang ditempatinya. Nah, untuk contoh dari benda gas diantaranya ada angin, uap air, asap, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas-gas yang lainnya. Pembahasan selanjutnya tadi mengenai konversi satuan berat. Nah, satuan berat yang telah ditetapkan sebagai satuan internasional tadi adalah kilogram. Selain kilogram, satuan berat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ada gram, ons, kuintal, ton, dan juga pon. Nah, untuk tangga konversi satuan berat bisa kalian lihat di buku LKS masing-masing. Dan pembahasan kita yang terakhir tadi tentang hidup sederhana. Hidup sederhana tadi adalah hidup yang sewajarnya dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta benda. Dalam perilaku hidup sederhana itu dilandasi oleh sikap apa saja tadi anak-anak? Ya, ada sikap rendah hati, tidak sombong, dan berjiwa sosial. Nah, untuk orang yang menerapkan pola hidup sederhana itu, diantaranya yang pertama, hidupnya wajar dan tidak suka memamerkan harta bendanya atau kekayaannya. Yang kedua, sikap, perilaku, tutur kata, dan perbuatannya sewajarnya dan tidak berlebihan. Tidak boros dan selalu bersikap hemat, tidak sombong, dan bisa menghargai orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, untuk manfaat dari pola hidup sederhana tadi, diantaranya terhindar dari sifat yang selalu merasa hidupnya kurang, terhindar dari hutang piutang, terhindar dari ketidaknyamanan hidup, dan hidupnya akan merasa lebih tenang dan bahagia. Selain itu, hidupnya akan merasa mudah dan merasa tercukupi. Nah, itu tadi pembelajaran yang telah kita bahas hari ini. Baiklah anak-anak, usai sudah pembahasan kita hari ini. Jangan lupa selalu semangat, giat belajar, dan jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kalian cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.